Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Sangat bersyukur dan berbahagia sekali pagi ini kita bisa berjumpa di dalam program Mimbar Gemar Online, gerakan membaca Alkitab rutin. Dan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 11 bulan 9 tahun 2024, saya mendapat berkat dan diberkati di dalam bacaan hari ini. Saya ambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 5 ayat 7 sampai dengan 9. Saya bacakan ayat 7 sampai 9 demikian. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang jahat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini saya beri judul Hidup dalam Kekudusan Keluarga. Mengapa demikian? Karena kalau kita membaca Amsal pasal 5 ini seharusnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23 dalam seluruh pasal 5 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan itu kudus karena terjadinya pernikahan merupakan karya dan berkat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kekudusan keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab agar tidak melanggar janji nikah dan tidak melanggar perintah Tuhan. Sebab pelanggaran terhadap perintahnya menyebabkan keluarga kehilangan ketentraman, kebahagiaan. Karena apa? Karena kekudusan adalah sifat Allah yang merupakan inti keberadaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo yang telah menunjukkan betapa jahatnya perzinahan memberikan beberapa penangkal. Ia menasihatkan agar umat Allah menikmati dan memuaskan diri dengan penghiburan dalam pernikahan yang sah yang telah ditetapkan. Ayat 7 sampai dengan ke-13. Bagi orang muda dinasihati agar menikah dan tidak terbakar oleh hawa nafsu. Orang yang sudah menikah dinasihati agar bersenang-senang dengan pasangan hidupnya sendiri dan mensyukuri bahwa pasangannya itu adalah pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah sepantasnya hidup berbahagia dijalani dengan pasangan hidupnya
yang dicintai. Ayat 14 sampai 19. Yaitu saling menyayangi dan mengasihi dengan mendalam, serta saling memuaskan hasrat. Tidak mencari dari orang lain yang bukan pasangan hidupnya. Dengan demikian, Bapak Ibu, kebahagiaan hidup bersama keluarga akan terus dirasakan sampai hari tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci hidup kudus dalam keluarga adalah takut dan hormat kepada Allah. Hal itu akan terwujud bila kita meyakini bahwa Allah senantiasa melihat semua tindakan manusia, termasuk apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas segala yang dipikirkan dan dilakukan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernikahan adalah sebuah persekutuan yang dikuduskan oleh Allah dan perwujudan dari janji setia di hadapan Allah, yaitu janji setia nikah. Nah, pernikahan kudus bermakna kelanggengan, keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan. Maka keluarga perlu dijaga kekudusannya dan suasana persekutuan dalam keluarga yang perlu diisi dengan cinta yang murni, yang mau saling berbagi, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling meyakinkan lahir dan batin, sehingga terjalin kesatuan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu dijelaskan di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 6 dan Injil Markus pasal 10 ayat 9. Yaitu hal yang tidak boleh diceraikan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernyataan ini berarti bahwa pernikahan adalah sesuatu yang kudus dan tidak boleh diceraikan oleh manusia apapun alasannya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan hikmat sehingga kita mampu membina keluarga yang kudus dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah memperkenankan kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu tentang kehidupan keluarga yang berbahagia, keluarga yang kudus, keluarga yang dipersatukan oleh Allah adalah cerminan kekudusan Allah hidup di dalam keluarga suami istri dan anak-anak. Terima kasih akan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami, aktivitas kami hari ini, agar kami dapat menjalaninya seturut dengan nasihat firman-Mu. Tuhan memberkati apa saja yang kami kerjakan, kami lakukan, supaya apa saja yang kami lakukan, kami kerjakan, dibuatnya menjadi berhasil. Terima kasih atas kesempatan pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Biarlah kebahagiaan yang sejati
Tuhan anugerahkan bagi kehidupan keluarga kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, semangat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.